Nama budaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chandra dengan NPM 241.77 dari kelas 1 BMMN dengan dosen pembimbing saya adalah Edi Cahyadi SPDB. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk melakukan toleransi dan kerukunan. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu nama anggota saya yang terdiri dari Dina, Denis Ariwibowo, Jasentan, Evi Susanti, Felis Kalista, Karen Lo, Arvina, Aurora Michelle, Randy William, Frankie Ghost, Wilbert Timothy, Andrian Julius, dan terakhir adalah Denis Septiandisia. Jadi, kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, agama, suku, dan ras bahasa yang berbeda-beda, sehingga muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih fungsi Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia? Ini untuk mengajarkan bahwa meskipun di Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, tetapi mereka masih dalam satu kesatuan. Dan seterusnya, apa sih itu toleransi? Menurut KBBI, toleransi adalah sifat atau sikap menegang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan dan sebagainya yang berbeda dan bertentangan dengan pendirian sendiri. Seterusnya, apa itu kerukunan? Kerukunan adalah kondisi hidup bersama dalam masyarakat yang didasarkan dalam kesatuan hati dan kesempatan untuk tidak berselisih dan bertengkar. Kerukunan juga bisa diartikan sebagai suasana persaudaraan dan kebersamaan antara orang-orang yang berbeda suku, ras, budaya, agama, dan golongan. Jadi, yang seterusnya itu adalah apakah penting menerapkan toleransi dan kerukunan? Itu cukup penting. Yang pertama dikarenakan untuk menciptakan kedamaian. Toleransi membantu mengurangi konflik dan meningkatkan keharmonisan di masyarakat. Yang kedua itu memperkuat hubungan sosial. Sikap toleran membantu membangun hubungan yang lebih baik antar individu. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dalam masyarakat. Toleransi memungkinkan kita untuk bekerja sama meskipun memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Perkenalkan, saya Karen Lo dari kelas BUMR 1 dengan NPM 2442045 akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan materi langkah-langkah untuk menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan. Di sini akan saya bahas 5 poin. Yang pertama itu ada menghormati perbedaan agama. Menghormati perbedaan agama dapat kita lakukan dengan menunjukkan sikap menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita, serta menghargai kegiatan ibadah agama orang lain. Yang kedua itu ada menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan kepada orang sekitar yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang mereka seperti ras mereka, agama mereka. Itu merupakan salah satu bentuk dari sikap saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga ada edukasi tentang keberagaman. Terdapat beragam budaya, agama, serta tradisi di Indonesia. Maka dari itu, kita harus memberi edukasi tentang keberagaman di Indonesia agar masyarakat dapat menerapkan toleransi. Yang keempat, ada membangun empati. Kita dapat membangun empati dengan memahami perspektif dan pengalaman orang lain. Membangun empati dapat membantu kita menghargai perasaan dan sudut pandang orang lain yang dapat menjadi landasan penting dalam membangun kerukunan. Yang terakhir, ada mendorong kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman dapat meningkatkan ikatan antar kelompok serta meningkatkan sikap toleransi antar kelompok. Namo Buddhaya dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Andri Jelis dengan NPM 2431180 dari kelas 1 BUME dengan dosen pembimbing Pak Dwi Asala Puja SPDB, dan pada hari ini saya akan menjelaskan apa aja sih hambatan yang menghalangi toleransi dan kerukunan. Untuk yang pertama itu ada kurangnya pendidikan. Minimnya pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dan keberagaman dapat membuat suatu individu tidak mampu menghargai perbedaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Berikut, untuk yang kedua, adanya pengaruh media yang negatif. Media yang menyebarkan berita atau konten yang mengarah pada perpecahan, kebencian, dan maupun berita hoaks dapat menjadi suatu hambatan untuk melakukan toleransi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo, NPM 244-1044 dari kelas 1 BUMI. Baik, selanjutnya lingkungan sosial yang intoleran. Masyarakat yang tidak mendukung keberagaman dan lebih mencondong pada pemikiran homogen dapat menekan individu untuk tidak menyuarakan pandangan yang berbeda. Selanjutnya,
Peran generasi muda. Generasi muda adalah agen perubahan. Dengan menjaga kerukunan, kalian bisa menjadi teladan bagi generasi selanjutnya, dan di mana generasi muda ini dapat membangun karakter yang menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang damai, dan membangun masa depan yang baik. Selanjutnya, aksi nyata untuk kerukunan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan? Marilah dari diri sendiri terlibat dalam kegiatan sosial di lingkunganmu, bangun komunikasi yang baik dengan tetangga, dan jadilah teladan dalam menjaga perbedaan. Setiap aksi kecil dapat membuat perbedaan besar. Selanjutnya, ajakan mari kita juga kerukunan di lingkungan kita. Dengan bersatu kita bisa mencapai tujuan bersama dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Ayo kita mulai sekarang. Nama budaya, perkenalkan nama saya Aurora Michelle dengan NPM 2442164 dengan kelas BUMR. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai apa sih manfaat dari kerukunan tersebut. Yang pertama, ada menciptakan keharmonisan sosial, yang dimana kerukunan membantu menciptakan suasana yang harmonis dan damai antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, ada menghormati keberagaman, yaitu kerukunan mengajarkan masyarakat untuk menghargai segala perbedaan yang ada. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu kerukunan memungkinkan masyarakat bekerja sama dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama karena ada kolaborasi dan saling dukung. Yang keempat, ada memperkuat toleransi, yaitu kerukunan mendorong orang untuk lebih toleran terhadap perbedaan, baik dalam budaya, agama, atau pandangan hidup. Yang kelima, ada mengurangi konflik, yaitu kerukunan dapat mengurangi konflik dan perselisihan karena orang akan lebih cenderung memahami dan menghormati perbedaan. Yang terakhir, yaitu menjaga stabilitas sosial, atau kerukunan membantu menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya ketegangan atau kerusuhan yang dapat merugikan masyarakat luas. Selanjutnya, ada contoh kasus toleransi di Indonesia, yaitu Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal yang bersebelahan di Semarang, di Jawa Tengah. Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Randy William dengan NPM 243-2015. Saya dari kelas 1 BUMF. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan karma dan dengan toleransi agama. Tindakan yang dilakukan dengan penuh toleransi dan kerukunan akan menghasilkan karma positif. Sebaliknya, jika tindakan yang diwarnai oleh kebencian dan intoleran akan berubah karma negatif. Lalu selanjutnya, membangun masa depan yang baik. Dengan berbuat baik itu menciptakan hubungan yang harmonis dan berkomitmen pada nilai-nilai toleransi. Kita tidak hanya membangun kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi, setelah mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa toleransi dan kerukunan adalah dua elemen krusial dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Toleransi mengacu pada sikap saling menghormati dan menerima perbedaan antar individu atau kelompok. Sementara kerukunan merujuk pada hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan bersama.